Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan untuk tugas kewirausahaan 2, yaitu tugasnya membuat proposal usaha. Pertama, saya akan membacakan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Sandri Wijaya, NIM 21174175574, dan rekan saya Riko Alvarino, NIM 19104171102. Baiklah, yang pertama latar belakang. Dewasa ini, telepon genggam sudah tidak menjadi kebutuhan barang mewah, tapi sudah menjadi kebutuhan barang pelengkap. Telepon genggam bisa dikatakan sebagai kebutuhan barang pelengkap, dikarenakan hampir seluruh lapisan masyarakat, dari kalangan bawah, menengah, sampai atas, mampu memiliki telepon genggam. Bahkan ada yang memiliki telepon genggam lebih daripada satu. Dan karena semakin canggihnya teknologi dan dunia komunikasi, masyarakat sangat membutuhkan biaya untuk berkomunikasi. Karena itu, berkomunikasi masyarakat pasti memerlukan pulsa. Sudah bisa dipastikan, masyarakat yang memiliki telepon atau HP pasti akan membutuhkan pulsa untuk bisa berkomunikasi maupun untuk membuka internet. Dan karena saya melihat masih jarangnya penjual pulsa elektrik di tempat saya dan masih terbukanya peluang pulsa elektrik yang sangat besar, itu akan dimanfaatkan untuk penjualan pulsa elektrik. Adapun judul kegiatan atau judul proposal ini yaitu jenis kegiatan yang akan dilakukan yaitu penjualan pulsa elektrik. Di sini yang dijual bukan hanya sebatas pulsa HP, tetapi paket data, token listrik PLN, terus melayani pembayaran tagihan atau PPOB, misalnya pembayaran BPJS, PDAM, dan lain sebagainya. Adapun satu usaha ini yaitu untuk membuka usaha baru, karena tadi sesuai dengan di latar belakang, karena masih minimnya atau sedikit yang menjalankan usaha penjualan pulsa elektrik. Adapun tujuan kegiatan ini, yang pertama untuk memperoleh pendapatan, yang kedua sebagai pekerjaan sambilan yang menjanjikan dan menguntungkan dengan modal yang relatif kecil. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan penggunaan pulsa, paket data, PPOB, token listrik, maupun lain sebagainya. Adapun produk yang ditawarkan, yang pertama ada pulsa al operator, yaitu semua operator kita layani mulai dari nominal Rp1.000 sampai Rp100.000. Misalnya ada paket data atau paket internet, yaitu mulai dari nominal Rp5.000 sampai Rp100.000. Yang ketiga ada token listrik dari nominal Rp5.000 sampai Rp200.000. Kemudian mulai juga pembayaran tagihan atau PPOB, misalnya pembayaran PDAM, BPJS, dan tagihan lain sebagainya. Adapun peralatan usaha yang dibutuhkan dalam usaha ini, yang pertama ada telepon genggam ataupun HP, yaitu digunakan untuk melakukan transaksi maupun untuk deposit. Yang kedua ada buku untuk mencatat semua transaksi biar terekap dengan rapi. Yang ketiga ada alat tulis. Adapun waktu pelaksanaan usaha atau jam operasional yaitu dilakukan setiap hari mulai dari pukul 7.30 pagi sampai 21 malam. Tetapi di luar jam operasional ini tetap melayani pemesanan atau transaksi melalui bisa jadi dengan cara chat ataupun telepon. Meskipun mungkin pelayanan agak sedikit lambat dari jam operasional, tetapi kami tetap berkomitmen untuk melayani. Adapun proses penjualan produk yaitu dengan cara bekerja sama dengan penyedia deposit pulsa atau pemasok, yaitu di sini saya menggunakan server Topindo Payment. Kemudian pemasok akan memberikan ID kepada pengusaha. Pada saat pengenalan produk, pengusaha akan mendepositkan sejumlah uang, kemudian pemasok akan mengirimkan deposit pulsa ke ID pengusaha sesuai dengan yang ditransfer atau di top up. Kemudian pendepositan saldo dilakukan setiap minggu, yaitu per 7 hari, agar melayani penjualan pulsa bisa dilakukan secara maksimal. Dan jika penjualan setiap bulan meningkat, maka deposit pulsa jumlahnya akan ditambah, misalnya per 7 hari ini kurang, jadi akan per 3 hari, supaya pelayanan
maksimal dan memperoleh keuntungan yang maksimal juga. Kemudian pemasaran. Promosi. Promosi yang dilakukan yaitu dengan cara bisa di-share atau di-post di media sosial, Facebook, Instagram, WA Group, atau dari mulut ke mulut, dan atau melakukan promosi langsung kepada konsumen saat melakukan transaksi. Yang selanjutnya adapun strategi pemasaran yang digunakan. Cara penjualan yang dilayani adalah dengan cara penjualan langsung dan secara pesanan. Penjualan langsung dilakukan dengan cara pembeli datang langsung kepada pengusaha pada jam operasional. Sedangkan penjualan secara pesanan yaitu dengan cara pembeli cukup memesan melalui WA atau SMS sehingga pembeli tidak perlu datang untuk pengusaha, misalnya cuacanya hujan ataupun ada memerlukan pulsa saat jam-jam darurat. Jadi kami tetap melayani. Cara ini untuk memudahkan konsumen dalam membeli pulsa jika tidak dimungkinkan untuk mengenai pengusaha. Namun, cara pesanan ini hanya berlaku bagi konsumen yang sudah berlangganan dan sudah diketahui identitasnya secara jelas. Ini untuk meminimalisir takutnya yang tidak jelas itu konsumen tidak membayar. Itu yang kita antisipasi. Makanya yang dilayani hanya untuk yang sudah berlangganan dan konsumen yang identitasnya sudah jelas diketahui. Adapun cara untuk penetapan harga, ada beberapa aspek yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan harga, antara lain yang pertama aspek pesaing. Di sini, untuk menentukan harga itu dengan melakukan penelitian harga yang digunakan oleh pesaing agar produk yang dijual dapat laku, maka harga boleh kita tentukan lebih murah ataupun sebanding dengan harga pesaing atau harga pasaran. Jadi harga jangan sampai kita melebihi atau mahal daripada harga pesaing, minimal sama. Tetapi pelayanan kita lakukan secara prima ataupun maksimal. Kemudian ada aspek harga pokok, yaitu pengusaha menentukan harga pokok produk berdasarkan harga produk tersebut dari pemasok. Jadi kita perlu ada harga pokok, jadi berapa modalnya, jadi kita tahu berapa harus kita jual supaya mendapat keuntungan. Tetapi keuntungan jangan sampai terlalu besar, karena nanti akan membuat konsumen kita akan tidak banyak karena kita menjual harga terlalu mahal. Ketiga ada aspek biaya. Sering aspek-aspek yang telah disebutkan di atas perlu diperhatikan tentang aspek biaya. Hal ini sangat penting karena biaya juga merupakan pengeluaran yang perlu diperhatikan untuk menentukan harga pokok dan laba rugi suatu usaha. Adapun target pasar di sini yaitu konsumen yang dituju adalah masyarakat yang menggunakan telepon genggam dan meteran PLN, dan selain itu ada televisi. Jadi konsumen yang untuk mengisi voucher TV berlangganan juga menjadi target dalam usaha ini. Adapun daerah pemasarannya adalah daerah sekitar tempat usaha dan kawan-kawan yang ada di media sosial. Selanjutnya ada rencana biaya. Yang pertama, top up saldo awal, yaitu rencananya adalah 5 juta rupiah untuk per 7 hari. Yang kedua ada peralatan dan perlengkapan. Yang pertama ada HP yang dibutuhkan dengan spek yang harga 2 juta rupiah. Selanjutnya ada peralatan buku, yaitu harga 10.000 untuk mencatat transaksi. Kemudian ada pulpen, harga 5.000. Jadi total modal awal yang dibutuhkan adalah 7.015.000 rupiah. Adapun rencana keuntungan yang direncanakan, target keuntungan per transaksi. Jadi ini adalah selisih harga pokok dengan harga jual. Jadi untuk pulsa dan paket data, satu transaksi direncanakan keuntungannya adalah Rp1.600 per transaksi untuk pulsa dan paket data. Sedangkan untuk total listrik, per transaksi keuntungannya direncanakan Rp3.000. Untuk pembayaran tagihan, jadi per transaksi direncanakan Rp2.500 per transaksi. Jadi, target transaksi per hari untuk pulsa dan paket data ada 100 transaksi dikali 1.600. Jadi, keuntungan sehari 160.000 untuk pulsa dan paket data. Sedangkan token PLN, targetnya adalah 300 transaksi per hari dikali Rp3.000 per transaksi. Jadi keuntungannya adalah Rp90.000 untuk token PLN.
Kemudian untuk PPOB atau pembetagihan, targetnya 10 transaksi per hari dikali 2.500, jadi keuntungan sehari adalah 25.000. Jadi, total keuntungan per hari adalah Rp275.000. Sedangkan total keuntungan 1 bulan atau per 30 hari yaitu Rp8.250.000. Adapun tampilan aplikasi akan digunakan seperti yang di layar. Jadi, ini aplikasi yang digunakan cukup simple, mudah digunakan, dan harga yang ditawarkan cukup kompetitif, cukup murah. Jadi, bagi saya untuk aplikasi ini cukup menguntungkan untuk penjualan pulsa elektrik, di mana di sini kita bisa melayani cukup banyak produk. Mungkin bisa kita lihat, ada pulsa, paket data, paket SMS, e-money, misalnya belanja online, ada WiFi, token PLN, dan pembayaran tagihan seperti contohnya ada PLN pasca bayar, PDAM, Telkom, cicilan finance, TV kabel, dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa melakukan transfer antar bank. Jadi aplikasi ini cukup mudah kita gunakan dan cukup menguntungkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk tugas kewirausahaan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.